Halo, selamat pagi. Ada Ardi Sarjono nih di Bantul, tepatnya di Terminal Palbapang. Ini ada satu rute tentang moda transportasi umum yang nanti akan Ardi coba yang dikeluarkan oleh Trans Jogja ya. Rute ini jadi favorit di weekend katanya. Ada Palbapang menuju ke Malioboro. Di sepanjang rute Ardi akan ngobrol langsung sama pemilik kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga akan ada PT AMI selaku pengelola dari Trans Jogja, dan Gojek yang akan kita punya integrasi program antara Dishub, Trans Jogja, dan juga Gojek Indonesia. Let's go! Halo, bersama dengan Ardi lagi di Harian Jogja Talk Show. Pagi hari ini kita masih akan live dari Malioboro ke Palbapang. Sesuai dengan janji Ardi tadi yang nggak tipu-tipu nih. Pagi hari ini karena kita naik Trans Jogja, kita langsung sama yang ngelola Trans Jogja. Sudah hadir di depan Ardi, ada Bu Diah, ini panggilannya Bu Diah, selaku Direktur PT Anindya Mitra Internasional atau AMI, Ibu Diah Puspitasari. Halo Ibu. Halo Mas. Apa kabar? Copot ya kacamatanya. Oke. biar kayak anak muda. Biar nggak silau ya. Iya. Biar kayak anak muda. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Senin nih ya. Ya, Senin Semangat ya. naik Trans Jogja. Nah, Tambah semangat. Semangat. Sampai ke Palbapang lagi. Iya. Rute baru. Iya. Oke, ini kita ngobrol dikit-dikit nih Bu ya nanti Iya. bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DIY Bu Nimade, dan juga nanti akan ada Pak Syaiful dari Gojek Indonesia. Nah, bicara tentang Trans Jogja ini, Ibu sendiri pernah nggak nyoba rute ini langsung directly sebelum ke sini dari Malioboro ke Palbapang? Ya. Terus terang untuk rute ini saya belum pernah. Belum. Karena dulu ketika pertama kali launching saya pas lagi ada acara. Oke. Ya. Tapi kalau rute-rute yang lain udah dong. Iya dong. Ya. Dan apa sih alasan dari AMI dan juga Trans Jogja mempertimbangkan rute baru ini nih dari Malioboro ke Palbapang? Apakah ada sesuatu di antara Palbapang dan Malioboro seperti judul film gitu atau Ya. gimana? Sangat. Jadi Palbapang itu adalah rute nostalgik. Oh, oke. Ya. Dan makanya kalau kita lihat itu, yang rute dari Palbapang ke Malioboro itu banyak ditunggu-tunggu, terutama oleh generasi yang sepuh-sepuh dan generasi yang bukan anak muda malah justru. Kenapa? Karena jurusan Palbapang itu dulu sewaktu belum ada Trans Jogja adalah jurusan yang rame. Jadi di Bantul yang rame saat itu tuh Palbapang, dan kemudian orang-orang Palbapang pengen ke Malioboro, pengen Pringharjo gitu kan, tinggal naik Trans Jogja dan harganya sangat terjangkau. Itu menarik sekali bagi mereka. Oke, jadi ini memorable rute nih, teman-teman semuanya, karena kita tahu sendiri Jogja sebagai salah satu kota layak huni bagi orang-orang lansia juga. Dan memorable itu tadi waktu kita berangkat dari Palbapang ke sini ini Bu, memang betul banyak lansia yang menggunakan rute ini dan useful ya ini digunakan. Nah, bagaimana kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, apalagi di November kemarin kita punya gerakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan adalah gerakan kembali ke angkutan umum. Gerakan nasional kembali ke angkutan umum. Ini bakal seru banget
karena jadi inget zaman sekolah dulu gandul-gandul gitu ya ini kan. Tapi sekarang no gandul-gandul ya, ini ber-AC nih. Ini transportasinya ber-AC dan bakal seru banget juga. Nanti akan ada dari sisi milenialsnya, ada PT Gojek Indonesia yang nanti kita libatkan untuk ngobrol juga bagaimana integrasi mereka dengan dinas perhubungan. Selamat pagi, Bu Made. Apa kabar, sehat? Oke, masih bersama dengan Ardi dan setelah tadi kita baru mention-mentionan satu pembicara, Bu Diah dari PT AMI. Oh iya. Malam ya guys, ini live talk show di bus. Jadi bakal seru banget, seru ya kayak. Naik selamat pagi Bu Made. Sehat Pak Saiful. Nah ini semuanya bahwa Bu Made ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Pak Saiful dari Gojek Indonesia. Oke, nah tadi kita baru opening nih Bu. Jadi kita baru ngobrol kenapa sih rute Malioboro Palbapang tuh dipilih menjadi salah satu rute juga, dan juga kenapa sih rute ini memang apa ya difavoritkan juga. Ternyata salah satunya adalah Yogyakarta menjadi kota yang layak huni bagi orang-orang lansia, dan ini rute memorable-nya para lansia untuk bisa pergi. Ketika tadi Ardi dari Palbapang ke sini, dan betul it works. Ternyata memang para lansia suka banget dengan rute ini. Nah, ini sudah ada Bu Made, ada Pak Saiful, ada Bu Diah. Kita akan langsung ngobrol nih, ngobrol santai ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita akan ngobrol bagaimana kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Apalagi kemarin kita ada gerakan nasional kembali ke angkutan umum November nih Bu. Nah ini Ardi pengen tahu nih, sebagai orang yang udah stay di Jogja sejak 2007, kondisi kehidupan transportasi di Yogyakarta itu seperti apa? Ya. Realnya sekarang. Wah, terima kasih ya, Mas. Ya. Jadi kita bicara kalau transportasi publik itu mulai dari 2008. Jadi DIY itu punya namanya transportasi perkotaan itu 2008 dengan Trans Jogja sampai dengan saat ini. Kemudian alhamdulillah teman bus mensupport kami. Jadi kami itu sudah punya 17 jalur, kemudian dilengkapi 3 jalur dari Kementerian Perhubungan dengan 44 unitnya. Jadi kalau dari Trans Jogja sendiri kan 128 unit dengan 17 jalur. Kemudian ditambah 3 jalur lagi sehingga untuk 25 kecamatan perkotaan itu sudah terlayani semua dengan transportasi perkotaan. Jadi teman bus itu masuk di pas Covid itu 2020 akhir. Oke. Ya. Tapi kemudian itu belum ke rute Palbapang, masih selain Palbapang. Sebenarnya Palbapang tidak termasuk dari kawasan perkotaan Yogyakarta, tidak termasuk. Tapi ketika kami mengevaluasi kembali jalur-jalur kami kan yang tambahan 3 jalur dari kementerian itu menghubungkan kecamatan ya dari Ngabrik, Ngeplak sama Godean. Oke. Nah, kami lihat kok yang Godean sama Ngeplak ini kurang begitu bagus ya, dari kementerian kan udah gimana ini Bu, gini-gini. Kami akhirnya di routing kita evaluasi kembali, coba ya teman bus kita pindahkan ke tengah. Terus yang Trans Jogja karena teman bus itu kan pengelolanya adalah kementerian agak tidak terlalu fleksibel ya, karena dia sudah ada aturannya. Kalau Trans Jogja karena Pemda DIY kan fleksibel untuk pengaturannya. Jadi kami pindahkan yang jalur 1A kami ke Ngeplak, 2A kami ke Palbapang. Oke. Terus yang Godean punya kementerian kami pindahkan ke 2A-nya yang di kota. Nah, Palbapang ini dipilih karena memang belum ada yang ke selatan. Belum ada jalur yang ke selatan dan ternyata responnya luar biasa, animo masyarakatnya luar biasa. Awal 300, sekarang sudah 1 hari itu 1000-an penumpang. Jadi luar biasa, melebihi dari jalur favorit yang Malioboro. Jadi harapan kami ini tetap konsisten, mungkin bertambah lagi penumpangnya yang menggunakan angkutan publik. Saya kira itu lebih menyenangkan, tidak sumpek, karena bayangkan aja ya Mas ya, kita lihat ini. Kita bisa kapasitasnya 22 ya, 22 seat, kalau berdiri lumayan cukup banyak. Kalau kita bicara kalau naik kendaraan bus, kendaraan pribadi satu mobil bisa isi 2 atau 4. Kita sudah mengurangi berapa kendaraan bermotor ketika kita bicara ayo kita
Dan saya kira secara integrasi kita sudah mulai ke sana. Iya, iya. Mudah lah menggunakan angkutan. Betul. Nah, ini bener banget nih. Ini tadi ketika waktu bicara tentang rute ini tadi ternyata surprise ya. Banyak Ardi pun surprise. Di Senin-Senin dari pagi ternyata udah cukup ramai juga sampai ke kota. Jadi kadang ekspektasinya ini bakal sepi nih. Oh enggak, ternyata ramai juga. Bahkan ada data yang menyampaikan kalau masyarakat Bantul people, Bantul people di Palbapang ini senang banget ketika waktu weekend ke Jogja healing. Karena kalau naik trans itu nggak panas, kemudian memang nggak butuh effort untuk parkir dan mereka udah tinggal turun aja beres gitu ya. Jadi memang ini sangat membantu banget rute yang disampaikan. Nah, kalau itu tadi kan kita sudah bicara tentang bagaimana animo masyarakat ini luar biasa. Nah, kalau bicara tentang salah satu pertimbangan masyarakat ketika memilih moda transportasi umum adalah waktu tempuh nih Bu. Ya. Nah, ini kadang Ardi juga consider nih ya, ketika mau enjoy akan milih transportasi umum. Tapi ketika waktu in a rush, buru-buru banget nih, ya kan, dicari bosnya nih. Nah, itu biasanya itu menjadi pertimbangan. Nah, ini seperti apa nih melihat fenomena? Ya, jadi salah satu tingkat penilaian kenyamanan itu adalah waktu tempuh, kemudian headway. Headway itu jarak antara satu bis dengan bis yang lainnya. Nah, itu semua tergantung dari jumlah armada sebenarnya. Oke. Ketika waktu tempuh itu tergantung pada apa? Pada volume lalu lintasnya. Kita belum dedicated lane, jadi belum ada jalur trans khusus kayak Jakarta itu, jalur bus gitu yang khusus, sehingga dia bisa mengatur waktu tempuh. Kita masih mixed traffic ya, masih campur dengan kendaraan yang lain, angkutan tradisional dan lain-lain. Jadi ini yang mungkin ke depan kita perlu menata sedikit demi sedikit lah ya untuk berkaitan dengan itu. Kemudian headway, jadi jarak antar bus. Untuk Palbapang sendiri kan 10 menitan. Iya. Jadi sebenarnya sudah lumayan karena memang idealnya itu memang 10. Tapi ada kami jalur 5A itu malah 50 menit, hampir 1 jam. Karena dia cuma dilayani oleh 2 atau 3 unit bus. Itu malah yang melewati dinas perhubungan yang kami setiap hari Jumat kami punya program Green Friday ya. Jadi mereka harus menggunakan angkutan umum atau kendaraan lain selain kendaraan bermotor. Nah, ini menjadi bagian evaluasi kita kalau kita bicara headway ya. Tapi kalau kita bicara waktu tempuh itu semua tergantung dari sisi manajemen dan rekayasa juga. Jadi dan support intersektoral ya. Jadi bagaimana kemudian karena kita tidak dedicated lane itu tadi, tidak punya jalur khusus untuk Trans Jogja. Jadi untuk waktu tempuh itu masih istilah kata kita belum bisa menjanjikan bahwa menjadi variabel pengganggu ya. Ya, termasuk mungkin hambatan sampingnya. Ada parkir, ada PKL yang mungkin tidak sesuai tempatnya itu yang tidak sangat mempengaruhi. Ya, dan dengan kondisi yang memang belum memiliki jalur yang khusus, ini juga jadi PR kita bersama bahwa Dinas Perhubungan, Trans Jogja ataupun Gojek semuanya kita nggak bisa berdiri sendiri, perlu peran serta di masyarakat tentunya karena tadi kita naik kayak gini tuh juga sudah kontribusi ya, ngurangin crowd sehingga nanti bisa lebih lancar sesuai waktu tempuh yang diminta dan pasti nyaman nih di sini. Nah, kalau kita bicara tentang GNKAU, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, ini ada program kerja apa yang dicanangkan di sini? Ya, banyak ya, termasuk integrasi dengan moda lain. Kami sudah ada perikatan juga dengan KAI, dengan KAI. Jadi ketika naik KRL langsung bisa naik Trans Jogja satu kartu. Satu kartu. Jadi naik Trans Jogja bisa naik KRL. Jadi satu kartu. Terus kemudian kita juga untuk pelajar kita Rp60. Oke. Iya. Rp60 literally ini ya. 100 susu. Oke, 100 susu guys. Oke. Untuk pelajar ya. Nanti untuk jaraknya itu Bu? Oh tidak. Oh, tidak. Ya, tidak mengaruh. Terus kemudian ini kan karena ada dua pengelola angkutan perkotaan, yang satu Trans Jogja, yang kedua teman bus. Ini kan masih beda-beda. Nah, ini ke depan kita ada integrasi. Jadi ketika dia naik Trans Jogja mau naik teman bus, nggak usah bayar lagi. Termasuk kami sekarang kebijakannya dari Trans Jogja, dari teman bus ke Trans Jogja nggak bayar. Tapi ke depan ini dari Trans Jogja ke teman bus juga tidak bayar, cuma 1 kali bayar. Sepanjang kemudian dia di halte transit. Di halte transit. Jadi dia sudah naik, dia di halte transit, dia 1 kali bayar. Terus kemudian
bayarnya dengan mudah. Kita pakai ada kris, Ya. ada money juga. Oke. Jadi ya bisa juga Lengkap. pakai tunai gitu Iya, ya. iya. Karena masih ada masyarakat kita yang belum sepenuhnya paham dengan kartu ya, dengan digital. Iya, Jadi iya. kita juga masih menerima untuk itu. Terus kontraflow. Kontraflow. Kontraflow itu kenapa? Ini bagian dari bagaimana memberikan apa ya namanya? Apa sih beda? Ya, apa sih bedanya saya naik kendaraan pribadi dengan angkutan umum? Oh, kalau kendaraan pribadi saya cuma satu arah aja, saya bisanya dari timur ke barat. Tapi ketika saya naik angkutan Iya. umum, saya bisa dari barat ke timur juga. Nah, tuh mau ngerasain rasanya kontraflow. gitu. Ini kita lagi Iya, iya. inisiasi Oh, iya, iya. Oke, untuk oke. menuju ke sana. Kemudian nanti ke depan berkaitan dengan low emission, kami akan menyediakan juga bus listrik. Untuk khususnya di kawasan Sumbu Filosofis. Kami pilot project dulu karena tidak murah lah ya, Iya, untuk iya. penyelenggaraan itu. Termasuk kita permajaan bus di 2023 ini 25 unit untuk permajaan biar lebih nyaman lagi. Iya. Terus kemudian low entry. Low entry ini kan high deck. Iya. Ya, low entry itu dia bisa masuk di jalan ini nggak usah perlu ke Oh, halte. jadi iya Ya, paham, dia paham. bisa, Nggak usah bisa. naik ya. Ya, Ya. bisa. Menarik banget nih, banyak program yang disiapkan oleh Dishub menuju ke gerakan nasional kembali ke angkutan umum. Ini nggak sabar banget kita akan coba semuanya. Apalagi tadi ada kontraflow, kemudian ada low entry, ini yang sangat accessible ya, sangat mudah banget. Dan untuk pelajar tadi, pelajar semua sekolah Jadi sampai ya, mahasiswa. sampai SMA. Dan Oh, mahasiswa sampai- belum, makanya lagi protes nih mahasiswanya nih. Oh, saya juga ikut protes nih. Kita kok ya nanti kita Ya. pelan-pelan dulu ya. Ya, ya, ya. Untuk apa namanya Uh. bagian dari kita mulai dulu dari Betul. sini dulu gitu, untuk Nanti kita suarakan suara mahasiswa ya. Ya, Kalau boleh. siswa adalah Rp60, mahasiswa 100 kayaknya. tapi dengan catatan ya udah pada semua naik angkutan umum. Iya. Kita sudah kasih segitu ternyata nggak ada yang naik. Iya, betul. Tetap aja maunya sendiri-sendiri ya. Oke, tadi di-mention sama Bu Made perkara integrasi nih. Nah, sudah hadir dari Trans Jogja, ada Bu Dia dari PT AMI dan juga Pak Saiful. Kita ke Trans Jogja nih, bicara tentang animo Trans Jogja. Ini kan kalau dilihat secara random ini sangat fluktuatif ya. Ada masyarakat yang mencintai menggunakan public transportasi, ada nggak sih studi-studi khusus yang dilakukan oleh PT AMI untuk mengetahui seperti apa evaluasi minat masyarakat? Ya, studi tentang minat masyarakat terhadap Trans Jogja itu banyak sekali, Mas. Jadi bukan cuma PT AMI, bahkan dari universitas, dari perguruan tinggi, dari mahasiswa itu juga banyak sekali yang melakukan studi itu dan hasilnya pasti akan dilaporkan kepada kami. Dari sana terlihat sebenarnya animo itu kuat. Cuman masalahnya kan misalnya satu kebiasaan untuk jalan kaki, kan gitu kan, iya. ke halte kan itu tuh. Kemudian yang kedua karena ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Made, karena kita itu tidak punya jalur khusus, maka jarak antar bis itu kan gitu kan menjadi tidak sesuai dengan harapan. Sebenarnya yang mereka harapkan itu sejauh dari hasil studi itu adalah mereka yang penting tahu kapan. Ketika mereka tidak tahu kapan, itu mereka akan kesulitan. Alhamdulillah sekarang di Trans Jogja sudah ada aplikasi Trans Jogja. Jadi mereka tahu dengan lebih jelas, lebih mendekati kan gitu kan, kapan mereka bisa naik itu. Oke. Ya. Oh, ini yang kayak nearby gitu. Ya. Oh, oke, menarik banget ya. Anu, Ini. real Ini. time. Oh, real time. Oh, Real kayak time. live vlog gitu. Jadi Ya. aplikasi kita bicara mau kayak kita gini, Oh. mau naik bus ke Iya, KBR, iya, kita iya, tinggal iya. buka Trans Bisa. Jogja aplikasinya. berapa Ini menit kita- lagi? bis Iya. kita di mana nih? Ya, mereka bilangnya gitu, nggak masalah. Misalnya kita masih ada berapa menit lagi, yang paling kita tahu. Oke. Dan betul. sudah ada aplikasinya Trans Jogja ya, Mas. Oh iya, ini ketahuan hostnya nih nggak naik Trans Jogja. Jadi dia sudah ada tahu real time ya. Jadi kita bisa kalkulasi waktu tempuh nanti Iya. ya sampai space gitu, Iya. segala macam sudah ada di situ. Seru banget nih ya bicara tentang ternyata evaluasi masyarakat ini langsung di follow up Yes. terkait kebutuhannya seperti itu. Kemudian terkait dengan upaya untuk peningkatan kualitas dari Trans Jogja ini kan ada beberapa rute yang pasti akan dievaluasi ya. Apakah tadi di-mention sama Bu Ade, di sana ada yang rame, di sini ada yang terlalu crowded. Nah, itu seperti apa upaya untuk peningkatan kualitas dari sisi penataan ulang rute? Oh ya, jadi dari Dinas Perhubungan itu mempersilahkan kepada AMI itu untuk memberikan masukan.
nanti yang akan menentukan ini mana yang akan diganti, kemudian mau diubah mau seperti apa, nanti memang wewenang dari Dinas Perhubungan gitu. Oke. Ya. Dan Itu sih. selama ini terus bekerja sama ya, bagaimana Iya. nanti akan Iya. lebih ada Iya. nggak sih rute yang di delete seri misalnya ternyata ini nggak terlalu proper nih untuk dipertahankan, itu ada nggak tahu? Ada sih. Ada. Ada jalur. Selain jalur 7 ya. Ya. Nah, yang gini, kita kan pertama itu apa namanya jangkauan layanan. Ya. Definisinya jangkauan layanan itu perkotaan, seluruh kecamatan perkotaan di DIY tadi 25 itu terjangkau semua. Ya. Tadi kan kita melakukan evaluasi, ternyata tidak semua rute atau jalur yang telah ditetapkan oleh gubernur itu yang sudah di SK-kan itu diminati juga, sehingga kita rerouting itu kita lakukan. Oh ya, kemudian penyelesaian jam ini penting. Contohnya ketika kita bicara Trans Jogja kita alihkan ke Ngemplak misalnya. Ya. Itu kan kalau sampai jam 9 itu nggak ada yang naik, kalau jam 9 malam misalnya. Oh iya. Mungkin ramenya sekitar jam 6 sore. Nanti dia bisa kemudian setelah jam itu kita perkuat dia Dialihkan. di jalur yang ramai Ya, untuk kemudian headway tadi itu karena headway kan tergantung dari jumlah kendaraan. Nah, itu bisa lebih mepet lagi gitu, lebih tidak terlalu panjang. Oh. Rerouting itu bukan satu hal yang baru ya, itu udah biasa Oh, ya iya. dilakukan untuk Iya. demi memberikan pelayanan Iya. yang baik. Nah tadi di-mention sama Bu Made juga nih Bu Dia, perkara kartu multi trip. Ini jadi Ardi ingat waktu ke Singapura nih ya kan, datang multi trip semuanya udah dapat aja. Nah ini ternyata di Jogja udah ada nih. Nah bagaimana evaluasi dari Trans Jogja tentang penggunaan multi trip yang terintegrasi Ya. ke KRL, ke Trans Jogja kayak gitu? Ya, itu memang sekarang karena kita baru beberapa bulan ya, Ya. memang kita baru awal-awal Mhm. itu kita lakukan sosialisasi ke orang-orang dan yang tertarik otomatis adalah orang yang memang bukan cuma di Jogja, yang dia Iya. dari Iya. mana dan mau kemana, Iya, para iya. komuter itu sangat tertarik. Dan ini tadi makanya Bu Made menyampaikan nanti ada tempat-tempat tertentu yang bisa kontraflow itu nanti pasti akan membantu, gitu sih. Bahwa itu bagi orang-orang yang membutuhkan yang kayak komuter itu sangat efektif. Tapi kalau yang masih lokal mungkin mereka masih belum paham kan gitu. Nah ini kita Iya. sosialisasi aja. Betul, ini millennial generation yang Yes. maunya ini ya all in one, kartunya Iya. nggak mau banyak Iya. gitu ya, Iya. klik selesai gitu Iya. ya. Tapi ternyata sudah memberikan respon ya untuk para komuter. Sudah. Oke, dan beberapa millennials yang mungkin lagi pada bingung mau refreshing kemana, nonton movie kan biasa ya, ke mall biasa, keliling aja naik. Terus Sudah naik banyak nih, komuter sudah banyak bolak-balik yang kayak gitu. bolak-balik Iya, gitu ya. iya. Bukan cuman anak muda juga, emak-emak juga kayak gitu sekarang. Oh, Mereka iya. sukanya rombongan. Oke, Karena sama. kalau malu masih kalau sendiri masih aduh gitu ya. Gimana ya kira-kira. Tapi kalau ada temennya mungkin. Nah. Iya, sambil fashion week di moda transportasi. Keren Iya, tuh. harus begitu ya. Iya, kalau mau cari panggung bingung ya cari aja di modal transportasi banget kalau jadi banyak panggung. Nah ini seru banget juga. Nah sekarang sudah hadir di depan Ardi, ini ada Mas Syaiful Bakhtiar, Public Policy and Government Relation Gojek Sentral dan West Java, betul? Selamat pagi. Nah ini salah satu moda transportasi yang mungkin anak milenial paling sering pakai ya, adalah ojek online melalui si Gojek nih, luar biasa banget. Nah kalau kita bicara tentang ini kebetulan ini pertama kali nih Ardi ngobrol sama Gojek. Sebenarnya basicnya awal Gojek ini ada, visinya seperti apa sih sehingga mendukung transportasi di Indonesia? Iya, jadi mungkin Mas Adi dan teman-teman semuanya, kalau kita bicara Gojek, itu dulu co-founder kita, Mas Iya. Nadiem, Ya, dulu kan dia di Jakarta ya, melihat situasinya kan mungkin mirip-mirip traffic yang setiap hari pulang perginya dia ke teman, Iya, segala iya. macam. Bersama para founder yang lain kemudian berpikir, ini gimana sih solusi yang harus kita lakukan di era itu ya, di tahun itu, di tahun 2015-an lah kira-kira. Apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus kami kontribusikan gitu. Secara mereka juga baru pulang ke Indonesia dan bareng-bareng melihat apa Iya. problem yang mereka hadapi. Nah, dari sana kemudian mereka berpikir, waktu itu teman-teman ojek pangkalan kan belum terdigitalisasi Iya. lah. Dicoba dengan strategi itu. Dan saat itu kemudian semacam menjadi alternatif ya. Jadi di era itu alternatif. Kita melihatnya sebagai alternatif ketika di era itu transportasi publik Jakarta juga belum seperti saat ini ya. Iya.
growth-nya bagus, diterima dengan baik, sehingga menjadi salah satu alternatif yang saat ini pun menjadi kepercayaan banyak masyarakat. Jadi sebetulnya secara visi misi kita pengen berkolaborasi dengan bagaimana sih mendukung transportasi publik di Indonesia itu diminati gitu. Nah, ini yang kemudian kalau kita bicara era kekinian saat ini yang kemudian kita tadi sempat diskusi banyak dengan Rumade. Di Jakarta itu kita sudah mulai bagaimana kita kolaborasi dengan beberapa transportasi publik agar kita bisa nyambung nih satu sama lain. Jadi bukan lagi Mas Adi katalah Inras harus naik nih dari rumah langsung ke atas. Oh, yuk cepet aja Pak. Itu juga kita berharap ke depannya di Jogja kita bisa kolaborasi. Jadi katalah terdekat di situ ada halte Trans Jogja nih. Mungkin kita feedernya saja. Karena kita bicara konteks kekinian. Kalau mungkin dulu tadi transportasi publik nggak sekeren saat ini lah ya. Sekarang makin keren, makin bagus. Apalagi tadi sudah ada aplikasinya. Orang bisa monitoring, hampir sama dengan layanan kami. Tinggal kita match aja, maka jadi sesuatu visi besar untuk Indonesia. Betul. Betul, itu kalau satu orang lakuin gitu aja, kali berapa kali sehari gitu ya, kali berapa puluh orang di Indonesia. Ini kita bicara mahasiswa dulu deh, mahasiswa di Jogja ada 400.000 orang. Kalau semua 400.000 lakuin itu betapa leganya Yogyakarta ini. Nah, kalau tadi kebayangnya adalah yang selama ini Ardi juga agak PR ketika mau ke halte adalah effort mau jalan kaki ke halte. Jadi kadang haltenya jauh banget ya, maksudnya agak ke sana atau seperti apa gitu. Ketika kita melihat ternyata sudah adakah nanti semacam program yang dikeluarkan memfasilitasi ya orang-orang kayak saya yang mager dari rumah ke halte sehingga nanti bisa merasakan, apalagi biasanya kan mau diremajakan, biasanya mau diremajakan kenyamanan sehingga nanti semuanya kan lega, nyaman pada waktunya, Iya, seperti apa itu? Ya, jadi saya juga begitu menikmati kan setiap Jumat kan kami naik angkutan dari rumah ke halte depan UI saya tuh harus jalan 500 meter. Jadi ya mau tidak mau ya. Lumayan ya. Ya lumayan sekalian olahraga. Aktivitas fisik lah ya. Jadi kan kemarin kita ngobrol nih sama Mas Saiful ya tahun yang lalu ya Mas ya. Jadi gini, Mas gimana ya kita buat first mile last mile. Jadi sekarang tidak semua tempat mau ditaruh halte loh. Oh iya. Iya, kan Alasannya apa, Bu? Ya kan tempatnya kayaknya kan gak enak banget di depan rumah ada halte. Oh iya, gitu kayak kan. catching ya. Iya, jadi kalau bus stop tuh juga agak sulit juga ya, tidak semua juga berkenalan. Seperti yang tadi sampaikan, kalau dari rumah mau ke halte harus jalan, kayaknya mager banget gitu. Iya. Nah ini ada program sebenarnya Go Transit ya. Ya, Go Transit. Go Transit. Jadi bisa nanti dalam satu pesanan gitu, itu bisa langsung kemudian ketemu Gojek apa ya, terus kemudian di halte ketemu Trans turun, dia harus jalan lagi, nggak kan, dia ketemu Gojek yang sudah disambut. Nah nanti seperti itu. Jadi it's okay. Jadi kita sekarang mungkin nggak usah pikirin harus parkir di mana, kendaraan kita harus pakai seperti apa. Naik public transport. Oke. Nah, sebelum nanti kita bahas ini seru banget ya bicara tentang integrasi antara ojek online bagi orang-orang mager termasuk Ardi nih ya, mau mager ke halte difasilitasi terus kita bisa naik moda transportasi. Nah, selama ini sendiri kondisi Gojek itu apakah sudah cukup menjawab kebutuhan masyarakat selama ini? Apakah memang ada permintaan-permintaan yang belum tercoverage selama ini dari Gojek itu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara sudah menjawab kebutuhan dengan ekosistem. Dulu kan kita mengawali dari transportasi ya, dari awal transportasi kemudian sekarang berkembang jadi sebuah ekosistem besar, ada payment-nya di sana, ada food-nya di sana sehingga menjawab banyak hal kebutuhannya selama ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin Mas Nadiem di arahnya juga membayangkan ya udah kita selesaikan transportasi. Nah, tapi apa yang kemudian saat ini faktanya tadi bahwa kita melakukan riset seperti yang disampaikan kemarin dan sudah kita lakukan tahun lalu di Jabodetabek bahwa ternyata pengguna transportasinya kami di ojek online ini itu sebagian besar larinya juga ke hub-hub transportasi publik gitu. Katakanlah mereka dari Bogor mau ke Jakarta, larinya ke KRL. Dari titik KRL Sudirman mau ke kantor kan gitu. Jadi kita melihat sebetulnya fungsi kami ada di sana sih kan gitu. Nah, dari riset yang kita bangun, hampir rata-rata pengguna kami 1 sampai 2 kali. Mereka pasti ke public transportation. Hub-nya ya. Kesimpulannya adalah kita kembangin deh satu ekosistem yang itu akan menjawab semua ini.
Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Made bahwa Go Transit mudah-mudahan Februari kita sudah ngobrol banyak dengan Ami juga. Iya. Progresnya cukup bagus. Harapannya di Februari kita juga bisa melayani teman-temannya tadi. Komuter-komuter nih, Solo Solo Jogja. Tapi nyambung dengan Iya. Trans Jogja di ujungnya bisa dengan kita. Betul. Jadi katakanlah orang Solo dari rumah ke KRL-nya naik kita, langsung naik Ami, nyambungnya ke kita. Iya. Jadi itu sesuatu yang indah ya menurut kami juga. Dan itu jadi favorit baru sekali di Jakarta. Iya. Mas. Iya. Karena mengurangi banyak hal dari mulai efisiensi kos, Yes. waktu, Yes. dan orang jadi nggak perlu khawatir lah. Tadi apalagi program kerjanya bahwa akan ada peremajaan ya. Jadi Iya. orang pasti akan lebih rasa nyaman. Iya, iya, Jadi ini. kalau bicara apakah sudah alhamdulillah dengan pengguna kita yang semakin bertambah, bertumbuh juga, layanan kita terus memberikan kepuasan. Kita saatnya juga ayo dorong mereka juga Betul. berintegrasi dengan layanan yang saat ini dikembangkan pemerintah. Ini bakal seru banget ya kalau literally cuma pakai Gojek ya lumayan costly ya. Iya. Kalau nanti di komen apalagi di Sub dan juga PT AMI mengasih offering yang affordable juga. Iya. Ini untuk para masyarakat apalagi yang lagi mau pada nabung ya kan. Apalagi mahasiswa mager yang lagi mau pada nabung. Nah, bicara tentang ojek online ini kan saingannya banyak ya. Ada warna segala macam nih. Dan sometimes ketika kita lihat secara random gitu kayak pengaturannya tuh kurang. Ada beberapa tempat yang ramai banget, ada yang apa seperti itu. Bagaimana Gojek menyikapi persaingan sehingga nanti pengaturannya akan lebih rapi, lebih terstruktur Ya. seperti itu. Dari awal sebenarnya kami sangat diskusinya selalu tidak lepas dari pemerintah ya, baik pusat maupun daerah Mas. Jadi kita pada prinsipnya adalah sangat menjaga supply and demand. Jangan sampai kita tuh melebihi Mas. Karena kembali itu nggak bagus bagi siapapun. Tadi Ya. bagi transportasi publik, dari transportasi akan jauh lebih padat. Iya. Tapi dari sisi mitra kami juga akhirnya kompetisinya nggak baik internally kan. Iya. Sehingga kita selalu menjaga supply and demand, kita selalu diskusi dengan teman-teman di provinsi, gimana sih agar kemudian tadi penataannya jauh lebih baik. Prinsipnya kita menata dengan cara tadi melihat supply demand, bahkan kita juga tidak sekarang ini tidak jor-joran rekrutmen gitu. Melihat dulu, entar dulu. Ini masih banyak kok yang bisa kita utilize. Iya, betul, Kan gitu. betul. Tinggal bagaimana tadi menarik orang untuk kemudian menggunakan. Nah tadi dengan inovasi-inovasi yang terus kita lakukan, Iya, iya. menjaga kesejahteraan mitra, mereka akan tetap kemudian bersama kita. Gitu. Iya, Intinya supply and demand itu menjadi salah satu kunci agar kita nggak berlebihan untuk kemudian melakukan jor-joran kayak mungkin di awal-awal. Iya, betul. Kalau di awal sudah terlewatkan ya, kalau sekarang memang lebih selektif sehingga Iya, selektif. lebih useful ya. Betul, di termasuk situ. kemudian kami menjaga sisi safety-nya. Iya, Katakanlah iya. sekarang ada verifikasi muka, nggak semua Iya. orang bisa. Kalau dulu mungkin datangnya siapa, pesannya apa kan gitu kan bisa Iya. terjadi. Sekarang kita bisa pastikan semuanya bisa baik. Betul. Ya, ini seru banget sih bicara tentang seperti itu. Nah, tadi salah satu hal yang ditawarkan oleh PT AMI adalah permajaan. Nah, ini permajaan yang kayak apa? Ini Ardi juga ikut menunggu nih. Sebagai calon orang yang akan pakai Trans Jogja nih. Baru sama ini belum naik. Menaik, Bu. Cuman ya bisa dihitung tangan. Ketahuan nih. Gimana nih, Bu? Ya. Jadi yang mana sih yang mau Permajaan ya. Bentuknya seperti apa sih? Apakah busnya nanti akan berubah lebih panjang kayak yang di Jakarta atau seperti apa nih? Kalau besarannya sih sama ya. Ya. Jadi yang mana yang mau diubah dulu? Yang mau dihilangkan ya. Ya, Yang mau ya. dihilangkan itu yang warnanya biru, Mas. Oh, biru. Bedanya apa, Bu? Biru yang tidak ada kuningnya kan. Kalau masyarakat kan lihatnya kan Trans Jogja macam-macam nih. Ada yang kuning, ada yang kuning hijau, Ya. ada yang biru dua macam. Nah, ini biru yang tidak ada kuningnya. Kenapa? Karena itu bisnya sudah saatnya untuk diremajakan. Oke. Ya, sudah saatnya. Jadi dari Dinas Perhubungan, halo, Ami sudah saatnya ya. Nah, gitu. Berapa tahun, Bu, itu? Oh, 5 tahun. Ya, Diremajakan itu dengan kata lain diganti baru. diganti baru. Dan yang baru ini kita mengikuti perkembangan ya. Jadi ada transisi bahwa dulu ada kajian yang kemudian merekomendasikan untuk decknya tinggi. Nah, kemudian yang sekarang entry-nya direndahkan karena masyarakat sudah mulai bisa naik dengan low entry dan itu akan lebih
simple, tidak Oke. memerlukan halte yang tinggi-tinggi ya. Ya kita akhirnya menyesuaikan itu. Untuk entry-nya juga rendah, kemudian kita mau turun di mana saja pakai bus stop pun juga bisa. Pakai apa? Bus stop, Apa itu? bus stop yang Oh, bus stop yang Ya, portable. Cuma Ya. rambu Oh, aja. cuma rambu doang. Rambu aja. Oh, ya, I ada see. gambar busnya tuh loh. Oh, berarti Ya. akan ada di jumlah bus stop juga nanti. Ya. Jumlah Iya. bus stop. ya, ya. Jadi lebih simple, jarak antara pemberhentian bus lebih dekat. Oke. Dan lebih possible juga ketika nanti jarak rumah tadi ya Bu, tiba-tiba berharap ternyata keluar rumah udah ada bus stop ya. Ya, Jadi nggak perlu siapa ke tahu halte. iya. Oh Iya. iya. Sekarang juga sudah ada loh Mas. Sudah ada kan banyak Sudah ada. gitu. Iya, iya. Ya kayak Oke. gitu. Dan kapan mulai permajaan akan dilakukan? Atau Kalau sudah belum ada berprogres? secepatnya gitu. Kalau kami kasih target ini ya, harusnya setahun kemarin sih ya. Tapi Oke. kan kita COVID ya, jadi kita maklumi aja. Nah ini insya Allah Trimester bulan pertama. pertama ya, Uh, itu sudah nanti ada. Lah paling tidak April Mei. Oke, baik. Dan di pagi hari ini kan kita bersama dengan para teman bus ya, para teman bus. Berarti masyarakat yang sekarang Pengguna lagi ya? menggunakan moda transportasi Trans Jogja. Ini kita sudah ada 3 pembicara, Kepala Dinas Perhubungan, kemudian Direktur PT AMI, selaku pengelola Trans Jogja, dan juga Mas Syaiful selaku dari PT Gojek. Ini boleh nih kalau ada yang mau nanya, ngobrol, bingung, mau selama ini seperti apa, boleh. Ini tadi ada yang ngikutin Bu dari Malioboro ke Palbapak juga boleh, Masnya atau Mbaknya boleh. Ada yang mau disampaikan sebagai pengguna yang setia kan? Saya nggak setia nih ya. Kalau teman-teman kan setia nih. Saya cari yang setia kok Mas. Ada setia. Ada nggak ada yang ingin diaspirasikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak di sini? Nah, boleh? Ya boleh. Nama, asalnya dari mana? Nama saya Wawan, asalnya dari Bantul. Kemudian yang ingin diaspirasikan mungkin apakah Trans Jogja yang ke Bantul cuma satu jalur atau bakal ada jalur lain gitu. Karena Oke. mengingat kalau masyarakat Bantul itu lebih luas juga, tidak hanya di jalan Bantul saja. Apakah akan ada jalur lain? Terima kasih. Mas Wawan pakai Trans Jogja sudah sejak tahun berapa? Sejak November sejak ada di Bantul. Nggak ada apa-apa. Oh sejak, oh iya, wih. Berarti ini pelopor juga ya. Oh, oke, baik. Thank you Mas Wawan. Mbak ada yang mau disampaikan? Oke, boleh dijawab dulu Bu terkait ini Bantul People yang Ya. pride banget ini ya. Ya. Akan ada Ada. jumlah rute Ya, yang ditambah. kan salah satu bagian pertimbangan kita ke Bapak tadi yang ada merabelnya juga ada kenangan-kenangannya, kemudian saya lihat ternyata bagus juga gitu ya, animo masyarakat ya sampai bisa 1000-an lebih gitu per Iya, harinya. iya. Nah ke depan ini juga kita untuk ke Imogiri nanti Mas, tapi kami juga tidak mau berkompetisi dengan AKDP juga. Jadi Oke. kan ada operator lain, nanti dikiranya wah ini Pak Iya. mau malah ngabisin Iya. lahan mereka. Betul. Nah ini kami mau berkoordinasi. Mungkin nanti akan kami lihat jalur-jalur yang tidak bertabrakan dengan mereka yang sudah beroperasi untuk melayani masyarakat Bantul. Jadi tenang Mas, ada tambahan kok nanti. Nggak ada Mas, tenang. Jadi Bantul Pride akan semakin pride ya. Oke, Mbak ada? Mungkin teman-teman yang lain yang sekarang lagi pada naik bus, ada yang mau disampaikan aspirasinya? Mumpung lagi ada pemangku kebijakan? Oke, tidak ada nih. Tidak ada. Tapi sebenarnya kalau trial integrasi tadi Bu, mulai dari oke. Permisi lewat depan guys. Nah ini kan Ya, kayak bagian gini dari contohnya. evaluasi Iya, kami. iya. Kan karena ini kan Yang low entry ini tadi. Iya, ini kan didesain untuk yang ada haltenya. Betul. Jadi ketika dia tidak ada halte, dia memang harus lewat depan. Ada effort ya. Bu? Ya harus ada. Nah ini yang di depan kami juga berkaitan dengan kami kan juga harus ramah difabel juga nih. Nah itu yang juga Oh, iya. bagian penting. Termasuk kami juga kerjasama nanti dengan UGM untuk halte-halte portable kami juga nanti yang ramah difabel. Diubah. Oke. Ya. Suka gandeng komunitas nggak sih Bu? Ya, Kayak komunitas yang suka moda transportasi Iya. umum apa itu? kemarin juga dari komunitas difabel itu ke kantor kami dan Iya. responnya luar biasa. Ada yang sangat setia sampai hafal. Oke. Padahal dia berkebutuhan khusus ya. Iya, Jadi iya, iya. dia alhamdulillah dia sampai apa ya istilah kata Nyaman ya dari dia masih di sekolah sampai dia sekarang dosen itu masih menggunakan
depan. Oh, setia tuh, istiqomah namanya Iya, guys. istiqomah. Oke, kalau sekarang kita mau bicara tentang yang tadi, trial tentang integrasi antara online ke Trans Jogja sehingga nanti kita bisa beraktivitas. Sudah ada trial version di Jogja? Saat ini sudah setahun terakhir ya, tapi Jabodetabek dulu ya. Ya. Jabodetabek dulu, kita sudah dengan teman-teman KCI. Jadi Kereta Cepat Indonesia. Ya. Jadi kita sudah jalan dengan baik. Insya Allah Februari ini, mid Februari ini kita awali dengan KCI dulu. Oke. Harapannya paralel memang secara legal kita sedang diskusi dengan teman-teman AMI ya. Tapi pun kalau kita saat ini belum dengan integrasi, sebetulnya di transportasi publik seperti Trans Jogja, teman-teman kita sudah bisa gunain nih GoPay-nya. Karena kan ada QRIS Iya, tadi. dia Iya. sudah bisa. Makanya dia pakai aplikasi Gojek ya. Betul, Nah, ya. itu sudah bisa untuk bayar. Iya, bisa GoPay-nya langsung scan ya. Betul. Nah, Iya, harapannya iya. dengan sudah ada pembayaran, nanti terintegrasi secara rute. Tadi kita berharap, saya baru pagi ini juga terus terang biasanya buat transit kalau belum ada di satu wilayah dibuka nggak bakal muncul. Oke. Dia pasti layar belum ada. Nah tadi pagi saya tunjukin ke Bu Kadis, saya ngeliat, ini sudah ada, artinya udah Oke. piloting udah siap-siap nih. Oke. Dan itu tinggal bentar lagi masyarakat Jogja akan bisa menikmati bagaimana integrasi pertama kali mungkin di wilayah Jateng DIY ini di luar Jabodetabek, pilotingnya ada di sini nih. Karena menurut saya ini menjadi menarik ya Bu. Konteksnya dari tadi bahwa makin hari traffic, apalagi siap-siap nih 2 tahun ke depan ketika kita bicara tol akan masuk, Wah, heboh. heboh kan? Heboh. Nah, ditambah Apalagi lagi Jogja nih ya, Bu. pertumbuhan, kami juga mengamati Iya. pertumbuhan perumahan makin tinggi kan. Iya, Bu? iya. Nah, nanti kita dengan konektivitas yang kita bangun, maka mudah-mudahan ini menjadi awal sebuah solusi Iya, iya. layanan publik transportasi di DIY ya. Ya, apalagi Jogja ini kan perumahan banyak terpusat sekarang mulai ke pinggir-pinggir ya, Iya, Bu ya. iya. Mulai dari Palbapang sini Iya. sampai ke Slemannya sampai sana Iya. dan sebagainya. Ini sangat bisa membantu proses berikutnya ya terintegrasi. Kebayang nggak sih jadi kayak urban people di Jakarta? Iya. Tapi taste-nya Jogja, gajinya Jakarta itu semuanya ya. Amin gitu ya. Amin ya. Ini anak-anak milenials nih yang kayak pada ngedream ya, jadi orang yang kerjanya remote, gajinya US, hidupnya di Jogja. Oke, itu seru banget. Baik, ini sepertinya obrolan kita sudah semakin mengkerucut nih. Intinya adalah bagaimana integrasi sehingga bisa menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan murah. Tentunya sesuai dengan judul talk show di pagi hari ini. Ada closing statement dari Bu Made? Ya, saya kira begini, apapun kondisi sekarang, ini adalah bagian dari kita perubahan ya. Ya. Tidak bisa kemudian kita menuntut masyarakat, ayo kamu gunakan angkutan Ya. umum. Kalau kita kemudian tidak mengevaluasi diri, apa kelebihan dan kekurangan dari kita. Tapi pada prinsipnya kami Pemda DIY terus berusaha untuk dapat meningkatkan pelayanan khususnya di dalam angkutan publik. Tidak hanya bicara dari kondisi bisnya, tapi juga jalurnya, kemudian kemudahan integrasi, dan kemudian murahnya, itu kan yang jelas. Iya. Kalau kita bayar sekali, ini kan 3.600, Yes. tapi berbeda kalau dia langganan Iya. tuh 2.700. Oke, lumayan banget. Apalagi kalau yang pelajar ya, apalagi mahasiswa nih, ditunggu nanti. Dan terus begini, dia itu sebelum dia turun ya, masih di halte transit, dia cuma 1 kali bayar. Sekarang harga BBM berapa? Dia Yes. cukup dengan 3.600, dia sudah bisa keliling. Iya, udah sampai, bisa gerak juga, Ya. anti mager ya, lengkap di situ. Bu, ya silakan ada closing statement. Indikator kota yang maju itu bukan dengan banyaknya kendaraan-kendaraan mewah yang berseliweran, Yes. tetapi transportasi publik yang baik. Karena transportasi publik itu adalah kebutuhan yang pasti untuk masa depan. Iya. Ya, maka PT AMI berbenah untuk mengikuti itu. Apapun perubahannya kita ikuti supaya masyarakat juga terlayani dengan baik. Betul. Dan seru banget pokoknya kalau naik transportasi publik ya. Bisa Fashion Week beneran, nggak bohong. Aku pernah ngerasain waktu di sana. Seru pokoknya bisa Fashion Week terserah. Iya. Mas, saya Ya, saya kira Gojek clear bahwa kita ingin bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, dan kami yakin dan percaya bahwa ke depan role kita adalah bagian dari sebuah ekosistem transportasi publik di Indonesia.
Jadi tidak akan saling mematikan, tapi Ya. saling berkontribusi dan secara bisnis akan jauh lebih sukses. Iya, oke. Mari kita dukung semuanya upaya pemerintah, mulai gerakan yang dikeluarkan oleh Kemenhub di November kemarin, gerakan nasional kembali ke angkutan umum. Nah, ini seru banget. Mari kita dukung semuanya karena kita sendiri sebagai warga negara salah satu bentuk kontribusi kita sederhana ini menggunakan transportasi umum. Terima kasih Bu Made, Bu Dia, Mas Saiful. Semoga semua mimpinya bisa terlaksana, bisa terfasilitasi masyarakatnya, dan kita bisa enjoy Yogyakarta. Oke, sesuai dengan janji tadi, dari Malioboro ke Palbapang. Selesai talkshow bersama dengan Dinas Perhubungan, PT AMI, dan juga Gojek Indonesia. Sekarang kita sudah sampai di Palbapang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Anda bisa saksikan talkshow ini di YouTube channel Harian Jogja. Ardi Sarjono pamit, selamat pagi.